Sering kami katakan di news program bahwa hidup kita itu adalah suatu percontohan, gitu ya. Bahwa Tuhan memakai kehidupan kita, anak-anaknya, anak-anak yang bukan anak sembarangan, kita adalah anak-anak yang paling dicinta. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini lebih jimatanya Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang rela memberikan nyawanya buat kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya bukan orang yang dikasihi Tuhan, yang paling dikasihi, lalu siapa kita? Nggak mungkin kan? Nah makanya kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kita sebagai contoh. You are a walking display of the kingdom of God, gitu. Roma 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sini firman Tuhan dengan begitu spesifik sekali berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amen. Ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah ini penting sekali. Sebagai orang yang kesayangannya Tuhan, kita tahu bahwa karena dia udah kirimkan nih, Tuhan Yesus nih, untuk mati di kayu salib, menanggung beban dosa kehidupan kita, menanggung kesalahan kita, menanggung kebodohan kita. Tentunya saya berkata seperti ini tadi, seperti yang narasumber katakan, ada dua macam kesalahan daripada outcome kehidupan kita. Yang pertama karena akibat pembodohan dan kebodohan kita. Tetapi yang kemudian kita sudah berusaha sekuat tenaga dan sekuat pengertian kita, tetapi hasilnya kita nggak bisa tahu dan kemudian masih nggak baik gitu loh. Jadi perlu kita mengerti ini pemirsa sekalian ya. Kita nggak berkata kepada orang-orang yang di dalam terjadi sesuatu karena kesalahan. Kalaupun itu terjadi, percayalah bahwa ada lebih banyak kasih karunia Tuhan yang Dia punya dan tidak akan habis untuk mengampuni dosa saudara dan siapapun untuk kita bisa diampuni dan keluar daripada itu semua. Nah, namun bagi kita yang kita percaya kita berjalan di dalam kebenaran, tetapi ada musibah, ada masalah di dalam kehidupan kita. Mulai sekarang berhentilah untuk menghukum diri Anda. Karena apa saudara pemirsa sekalian? Karena Kristus Yesus sudah dihukum buat saudara dan saya. Jadi Anda bukan orang hukuman, Anda bukan orang pesakitan. Kalaupun hari ini Anda sakit, kalaupun hari ini ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Anda ini sekarang lagi dipakai oleh Tuhan untuk dimurnikan. Ya, yang percaya katakan amin. Amin. Nah sekarang di sana dikatakan kalau kita tidak ada penghukuman, maka dikatakan roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita. Sekarang saudara sudah merdeka. Makanya kita pada waktu orang yang merdeka adalah orang yang bisa memilih dengan sukarela untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tadi saya sempat berikan satu contoh bagaimana kita dibawa oleh Tuhan untuk ada di dalam air yang arusnya deras banget. Ini kita mengingat ada satu kisah di mana ada murid-murid Yesus yang lagi naik kapal gitu ya sama Tuhan Yesus. Dan kemudian ada badai yang sangat besar menghantam kehidupan mereka. Tetapi kemudian mereka berusaha sekuat tenaga untuk supaya kapal yang akan karam itu mereka selamatkan. Tapi nggak bisa. Kemudian mereka ingat Tuhan Yesus tertidur di sana. Dan kemudian pada waktu mereka akhirnya bangunkan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bahwa di mana imanmu? Jadi pemirsa sekalian ini kita perlu belajar. Percayalah bahwa di dalam kapal kita sekencang apapun badai yang sekarang saudara lagi hadapi, entah itu sakit penyakit, entah masalah keuangan atau masalah di dalam hubungan rumah tangga saudara, atau masalah dalam bisnis atau apapun juga, Tuhan Yesus ada di sana. Amen. Ini kabar gembiranya. Dia berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankan kamu. Nah kemudian coba pikirkan pada waktu akhirnya laut reda dan Tuhan Yesus berkata, hai laut redalah kamu, ya tenang dan redalah kamu. Wah murid-muridnya kaget semua. Nah ini yang saya mau katakan, bayangkan bagaimana level pengertian murid-murid Tuhan Yesus setelah angin itu reda. Ya saya percaya bahwa mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka melihat hubungan mereka dengan Tuhan Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Nah pemirsa sekalian, saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan Anda apapun kondisimu. Mari kita berani berkata, sudah tertulis. Ada firman terus mengatakan dengan bilur-bilurnya Yesus, aku sembuh. Amin. Oleh karena itu kepada Anda yang hari ini masih sakit, Anda yang masih hari ini tergolek karena kelemahan atau apapun juga, mari kita percaya dan kita aminkan. Kami mau berdoa buat Anda bersama-sama. Percayalah pemirsa sekalian. Ada tertulis dalam firman Tuhan dikatakan, baik dalam kitab Yesaya ataupun dalam 1 Petrus dikatakan, hai engkau yang sakit, percayalah, mulai sekarang juga aku ucapkan dengan bilur-bilurnya Yesus, engkau sudah sembuh. Amen. Engkau terima pemirsa, engkau tarik nafas dalam-dalam, engkau percaya kepada Tuhan, engkau serahkan, buang jauh-jauh khawatirmu, buang jauh-jauh takutmu.
Tuhan pasti akan mengambilnya daripada engkau. Hanya kekuatan dan kasih karunia Tuhan yang akan menyanggupkan saudara dan saya untuk hidup satu hari lagi. Selama tujuan kita belum diselesaikan di muka bumi ini. Selama rencana Tuhan belum selesai buat kita enggak mungkin mati. Terima baik-baik kebenaran Tuhan. Terima baik-baik kasih karunia dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama dengan kami katakan. Amin. Amin.